Berani jujur itu hebat. Apakah kita berani adil dan jujur? Shalom, selamat pagi, dan semangat pagi. Kali ini akan dipersembahkan tentang apakah kita berani adil dan jujur? Berbohong, mencontek, mencuri, korupsi, menemukan dompet di jalan, operasi tangkap tangan, penangkapan koruptor. Sumber kitab suci, Yesus dan hukum Taurat dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 dan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mendalami kitab suci. 1. Apa yang dimaksud dengan kejujuran berdasarkan perikop Matius bab 5 ayat 33 sampai 37? 2. Mengapa Yesus menghendaki agar kita bersikap jujur? 3. Apa yang dimaksud dengan keadilan berdasarkan perikop Matius bab 20 ayat 1 sampai 16? 4. Apakah tuan kebun anggur dalam kisah tersebut berlaku jujur? Dalam 10 perintah Allah sudah ditegaskan bahwa kita perlu menghargai barang milik orang lain. 10 perintah Allah pun menegaskan ajaran Yesus pada Matius 5 ayat 33 sampai 37 dan Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Bahwa Allah menghendaki terjadinya keadilan dan kejujuran. Karena hal itu sungguh memberikan suasana kehidupan bersama yang nyaman dan harmonis. Jujur adalah mengatakan sesuai dengan sebenarnya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yesus menghendaki kita untuk bersikap jujur. Menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, keadilan adalah sikap memberikan kesadaran moral dalam suatu situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atau buruk baiknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Keadilan adalah sikap memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan adalah wujud dari kebaikan dan cinta Allah. Kejujuran dan keadilan merupakan dua nilai kehidupan yang saling berhubungan erat. Orang dikatakan adil bila ia jujur. Orang jujur biasanya memperlakukan orang lain secara adil. Akar permasalahan dari perilaku tidak jujur dan tidak adil adalah keinginan dan keserakahan. Penyebab orang berlaku tidak jujur dan tidak adil adalah keinginan atau egoisme.
yang sangat kuat dalam diri sendiri. Akibat dari ketidakadilan adalah penderitaan bagi semua orang. Bersikap adil. Keadilan adalah sikap memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan adalah wujud dari kebaikan dan cinta Allah. Keadilan dan kejujuran merupakan dua nilai kehidupan yang saling berhubungan erat. Orang dikatakan adil bila ia jujur. Orang jujur biasanya memperlakukan orang lain secara adil. Refleksi. Apakah aku sering mencontek pada saat ulangan? Apakah aku sering berkata jujur kepada orang lain? Apakah aku sering berlaku adil kepada teman-temanku? Apakah aku merasa senang dan bangga jika berkata jujur? Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.